Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Taufik di channel TR33 Motovlog. Nah, video kali ini gue pengen nge-review ini ban lagi. Itu ban apa? Ini adalah Pirelli Diablo Rosso Sport. Jadi sebelum kita mulai, gue mau ngucapin dulu selamat sahabat Ramadan, selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Ya, mudah-mudahan puasa kita tetap terima oleh Allah ya SWT ya, amin. Oke, langsung aja. Oke, dari pertama seperti biasa kita ngelihat dulu. Ini bannya, ini bannya itu gue pakai ukuran standar gesek 130/70 ring 17. Terus ini harganya Rp700.000. Gue beli di Rumah Ban Motor. Nah ini kalau bisa dibilang sih ya lebih mahal daripada yang lainnya. Anggap contoh Corsair 93, FDR Blaze ya kan, terus sama apalagi yang standarnya nih lumayan lebih mahal. Kalau yang lainnya itu sekitar 500.000-an. Nah ini 700.000 pas. Bahkan di tempat lain mungkin bisa 700.000 lebih ya, nggak tahu juga. Nah ini pertama kita ukur dulu dari bentuknya, dari tapak bannya ya. Gue pakai meteran buat bikin celana ya, yang ada aja ya enggak. Oke, jadi ini tapaknya itu sekitar 16,2 ya, dan tinggi bannya itu sekitar 3,7 lah ya, 3,7an ya, 3,7an. Nah ini itu apa namanya, walaupun 130/70, tapi ini kalau kalian bandingkan dengan ban standarnya IRC X1 itu, ini tuh lumayan jauh lebih kecil. Padahal sama-sama ukurannya 130/70 ya kan, padahal sama gitu, cuman ini lebih kecil. Nah, gue nggak tahu kenapa, apakah karena emang Pirelli punya R&D bahwa segini lebih baik atau gimana. Nah cuman kita nggak tahu ya, cuman ini lebih kecil dibanding ban standarnya. Lumayan, apalagi tinggi dari dari tinggi ban itu, dan ini dengan ban standar gesek IRC X1 itu lumayan jauh. Terus apa ya, pertama dari shape ya kan, terus dari ulirnya. Nah ini ulir gue demen banget, ulirnya cakep banget, keren ya kan. Ini sebenarnya kalau di Eropa atau di kalangan moge itu kayak gini, ulirnya tuh sama persis sama Diablo Rosso 3 ya. Nah cuman karena ini kalau Rosso 3 itu dia radial ya, cuman kalau ini karena diproduksi di sini kan di Indonesia, nah ini tuh nggak radial, ini biasa, karet biasa. Terus nilonnya juga benangnya benang nilon, bukan benang baja ya kalau nggak salah radial tuh. Nah jadi otomatis ini lebih nggak awet dibanding yang radial ya kan. Dan sama ini komponnya itu adalah medium. Nah terus dari shape nih, ini sebenarnya ada beda dikit ya, apa namanya, kalau dibandingin dengan ban lain. Kalau ban lain itu paling noticeable-nya itu di sininya nih, di tepi tapaknya ini. Nah kalau ini tuh dia gimana ya, kalau yang lain tuh bulat gini kan, bulat gini ya kan. Nah kalau dia tuh kayak ini, kalau yang lain buat gini terus tapaknya begini gitu ya. Nanti gue gambarin dah, gue pakai tangan aja ya. Nah terus kalau dia udah bulat tapi di sini rata gitu loh. Ini rata gitu tuh, jadi bulatnya di tengah sini bulat, terus sana itu rata gitu. Jadi ya sini rata gitu. Nah rata, abis itu sini patah. Nah sedangkan kalau yang lain tuh kayak ngebut aja gitu loh, ngebulet gitu loh. Di ukuran yang sama ya, gue nggak ngomong ukurannya digedein atau enggak. Nah itu dia ujungnya patah gitu. Secara look sih menurut gue sih bagus ya. Gue nggak paham juga sih kenapa dia bikin patah begini. Tapi istilahnya kalau lu kasat mata sih nggak kelihatan ya, cuman harus lu bener-bener kayak gini tuh ngeliat dari atas gitu tuh. Nah ini kelihatan di sini tuh patah gitu. Sininya lurus, nah ini bulat, lurus, patah gitu. Sama sih kayak Rosso Sportnya dia. Nah oke, untuk itu dari tampilan, gue suka banget ulirnya, terutama
walaupun karena ulir gede gini, itu kan gede nih lubangnya, ini nyimpatin air ya, karena gue nggak pakai spakbor jadi wah air parah dah. Terus untuk pemakaian harian, ini sebenarnya bannya untuk emang ban harian ya, bukan ban sirkuit ya, ini ban harian. Tapi kalau kita lihat di artikel-artikel itu emang beberapa, atau bahkan pas testingnya itu di Malaysia kalau nggak salah ya, itu dia emang dipakai di tesnya di sirkuit juga, dipakai untuk kayak semacam track day juga gitu. Nah, untuk harian ini medium compound ya, medium compound itu istilahnya nggak gitu cepat habis dan nggak gitu keras ya kan, dan nggak gitu soft juga. Nah ini emang iya sih kasat mata tuh kalau kita pakai kuku gini dia emang rada empuk, cuman nggak seempuk yang depan, nggak cek ke situ. Dan ini pun masih kalau kita lihat masih bisa batu-batu itu nancep gitu ya, kayak ban depan masih bisa. Nah terus ini kalau kita lihat tapaknya ini, gue udah pakai sekitar 10 bulan ini, nggak terlalu beda jauh sih antara tapak pinggirnya. Ini bannya nggak ada indikator ngukurnya ya, jadi maklum aja gue kurang manual ya gak? Nah, ini ban tengahnya sama samping itu nggak gitu habis, cepet banget habis. Gue pakai 10 bulan lah untuk harian, tapi ini tapi dia udah ada gejala kayak mau retak dalam sini nih, di dalam ulirnya ini. Nah ini udah kayak ada yang mau retak gitu loh, gejala mau retak, cuman belum retak. Nah pengalaman gue di ban sebelumnya yang RCX1 itu juga dia setahun setengah lah udah mau, sekarang aja kan ban sekannya ini gue pinjemin ke teman gue, itu udah retak katanya, udah retak parah. Gue juga udah lihat udah parah sih ya, udah berapa tahun ya, setahun setengah lah dia udah retak-retak juga yang RCX1. Nah ini setahun lah, ini 10 bulan udah lumayan ada gejala retak-retaknya ya kan dalam sini, tapi masih belum terbuka, masih cuman kayak baru mau kebuka gitu ya. Padahal ini ban harian tapi udah kayak gitu ya. Acuannya ya S1 tadi, S1 juga udah kayak gitu satu setengah tahun. Nah ini karena medium, gue rasa jangan expect lebih kuat dari itu gitu loh. Lanjut apa lagi ya, grip harian ya. Grip harian sih nggak pernah ada masalah sih ya. Gue juga kalau di jalanan tuh gue dukung banget yang kalau kalian nonton podcast Om Febs, Ride sama ada Om Cem-nya itu, nah, gue setuju banget kayak dia bilang kalau harian tuh sopan, santun, jangan ngebut ya kan, terus taatin lalu lintas, jadi bisa lalu lintas. Nah itu gue setuju banget. Nah makanya gue kalau bilang grip harian gimana bang, karena gue pakainya harian itu nggak pernah ugal-ugal, nggak pernah miring-miring, nggak pernah, jarang ngebut. Kalau ngebut ya kalau lagi sepi lah, lihat sikon lah ya, tapi nggak sampai ugal parah gitu, nggak, apalagi kalau lagi rame. Nah ini sih benar-benar mumpuni sih, apalagi kan medium compound ya kan, dibanding yang HC hard compound, ini lebih aman, insya Allah lebih aman. Cuma yang pernah gue rasain tuh minusnya kalau di jalan, kalau kalian ada cat merah, kalau di jalur busway ini lumayan rada agak licin ya gue ngerasanya ya, gue nggak tahu kenapa. Jadi kalau misalnya kita lewat merah itu lagi kenceng dan miring gitu ya, dia kayak ada set gitu, ada kayak ya mungkin nggak bukan semua orang ngerasa mungkin ya, tapi gue hampir setiap gue kalau lewat kayak gituan gue coba ngerasain, dan itu emang kerasa. Tapi itu rata-rata gue lewat jalur itu tuh jalurnya rada belok, dan sekitar ya 70-80 lah dia agak kerasa gitu ya. Apalagi kalau misalnya kondisi basah. Nah, ngomong-ngomong kondisi basah, nah ini karena ulirnya banyak ini tuh emang sebenarnya ya buat harian ya. Dia untuk basah ya oke ya kan. Dan gue senang itu kalau di pinggir ini dia ulirnya nggak ada ya kan. Jadi kalau misalnya kalian bawa ke sirkuit, ini itu kalau kalian kan akan dipakai sekitar sini gitu kalau belok. Nah karena lubangnya nggak ada, jadi dia ngegrip di pinggirnya ya kan. Nah gue suka, ini kan jarang di sini, hampir nggak ada ulirnya nih di sini. Dia jarak berapa mili baru ada ulir gitu. Nah kayak gitu harian, overall sih enak. Nah sekarang untuk sirkuit, nah ini karena gue ban belakang dan ban depan itu berbeda,
Karena ya dilema ya kalau GSX itu ban belakangnya 30-70, ban depannya 90-80. Nah ban depan itu ke ranahnya underbone, nah ban belakangnya ke ranahnya sport. Jadi sulit sekali kita tuh nemuin, malah nggak ada ya kita nemuin tuh ban yang soft depan belakang itu ukurannya sama dengan standar gitu, 90 dan 130 gitu hampir nggak ada sih. Kecuali slick. Nah gue nggak mau pakai slick ya, soalnya kan mesti gue pakai harian ya kan. Sayang lah ya, itu bakalan nancep banget sih. Dan slick itu kalau lo bawa sirkuit itu harus terpanasin dulu sebelum lo bawa kenceng gitu. Nah kalau ban kayak gini, ban harian itu istilahnya lo nggak usah perlu pakai diangkatin yang banyak, lo bawa tuh tetap langsung ngegrip gitu loh, kalau kata orang-orang sih gitu ya. Nah, sama ini buat sirkuit, karena ban depan itu berbeda ya. Jadi ini gue rasa nih ban ini itu nahan ban depan. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang di sini bulatnya nyampe sini itu udah lurus gitu loh. Jadi begitu sampai titik tertentu lu miring itu, dia kayak di sini tuh nahan, ban belakangnya tuh nahan, nggak mau miring lagi gitu. Sedangkan ban depannya mau gitu. Nah, tapi ini nggak, istilahnya nggak, lu miring dikit nggak langsung nahan gitu, enggak sih. Jadi kayak lu tahapnya ada 70%-an gitu, baru tuh nahan gitu. Jadi kalau misalnya anggaplah skill lu masih di bawah situ atau baru belajar, ini tuh masih fine banget sih. Walaupun apa namanya? Nah kalau misalnya gue pas pakai pertama kali ini, gue kan masih kayak gue bilang itu gue masih ngaco, biar bawahnya gue miring tuh sama motornya gue miringin parah ya kan. Akhirnya tapaknya habis. Nah akhirnya gue ada satu momen yang gue tuh hampir low set, terus gue tutup gas, dia hampir high set gitu, jadi kayak set gitu. Tapi cuman ya namanya kecepatan cuman 60 ya, jadi nggak terlalu parah kayak mobil gitu, atau nggak terlalu parah kayak gitu. Dan powernya kan nih masih manageable, motornya cuma 150 cc kan, jadi nggak gitu parah deh, nggak gitu parah. Cuman emang dia meleset karena itu udah habis. Sudah kali pertama itu ini gue udah sampai habis banget nggak pinggir, nah kan depan tuh masih bisa satu kumis. Nah itu pertama ini nahan ban depan ya, karena bannya beda ya kan. Kalau pakai yang sama mungkin gak bakal nahan, cuman ini kan medium. Nah gue kalau pakai ban depan pakai medium itu untuk sirkuit gue rada kurang pede aja gitu kan, jadi yang depan gue pakai soft. Nah ya ini untuk dipadukan dengan IRC Fast itu ini rada nahan dan apa ya, kalau dibilang nge-grip sih nge-grip aja. Apalagi kalau misalnya pas gue track day ketiga itu gue kan udah rada proper bawahnya, nggak ada masalah sih ini, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan gue sempat ngeloncatin apa namanya tambelan gitu kan, yang di R12 Sentul tuh ada tambelan. Nah, pas ke belok kiri itu ban belakangnya rada pindah dikit gitu, tapi nggak sampai parah kayak gue pertama kali track day yang gue ngerasanya kayak mau high set gitu. Nggak, cuman pindah habis itu nge-grip lagi, nggak pakai sliding lagi atau apa, nggak pakai. Jadi emang udah ya cukup ini bannya cukup dan keren. udah berapa menit sekarang? 13 menit, udah lama juga ternyata. Jadi akhir kata ini bannya gue rasa lumayan rada rekomen untuk harian dan untuk track day ya kan. Cuma ya minusnya ya satu, rada mahal dibanding ban yang lain ya. 100.000 itu ya seharga pasti satu sih slick. Dan apa ya, keren sih tampilannya, gue suka sih. Dan mereka itu Pirelli gitu kan, kesannya kayak wah ban mahal, padahal mah kagak, Pirelli lokal. Udah sih mungkin ya dari video ini mudah-mudahan ada yang bermanfaat ya, dan yang bisa kalian dapat. Jangan lupa kalau ada yang mau tanya silahkan komen, jangan lupa like, subscribe segala macam biar gue semangat bikin videonya. Oh iya, satu lagi pesan gue, karena kita masih PSBB jadi harap di rumah aja. Kalian kalau misalnya nggak butuh keluar, jangan keluar. Terus kalau keluar kalau bisa pakai masker dan pakai topi, pakai helm, sarung tangan lengkap. Terus jangan, kalau disuruh berhenti polisi jangan kabur deh. Polisi itu baik kok sebenarnya, cuman mau jalanin tugas mereka aja gitu kan. Jadi kita berat kooperatif sama mereka. Ada itu dari gue, buat Taufik Rex 33 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.